Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Mimbar Unima agak istimewa karena biasanya saya jadi narasumber tapi sekarang jadi host. Karena ada narasumber yang lebih hebat dari saya tentu saja. Biasanya kalau saya jadi narasumber karena di kampus ini sudah nggak ada yang lebih hebat dari saya. Makanya saya jadi narasumber. Hari ini kenapa istimewa? Karena yang datang orang nomor 2 di Jawa Tengah setelah Pak Ganjar. Biasanya kalau setelah Pak Ganjar itu menyebutnya adalah nama beliau, Pak Tafsir. Nah, beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kesibukannya luar biasa, tetapi hari ini menyempatkan untuk beberapa menit ke depan ngobrol-ngobrol bersama kita. Dan kita akan mendiskusikan dengan beliau, temanya simpel, Muhammadiyah dalam kritik. Wah, apa saja? Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tafsir nggih? Alhamdulillah sehat, semoga semua pemirsa juga sehat. Alhamdulillah. Sudah siap menerima ujian disertasi dari saya? Pertanyaan. Siap. Siap nggih. Baik, Pak Tafsir. Tema besar kita kan tentang Muhammadiyah dalam kritik. Iya, artinya setelah 1 abad perjalanan yang panjang ini ternyata kebesaran nama Muhammadiyah itu tidak lepas dari berbagai macam kritik, hujatan dan seterusnya begitu. Nah, saya ingin mengawali dari pertanyaan pertama adalah kita ini sering disebut sebagai gajah yang kegemukan, artinya dengan lahirnya fenomena gerakan keagamaan baru misalnya kita dianggap agak melambat dibanding yang lain. Apa tanggapan Pak Tafsir tentang itu? Jadi harus dipahami, kita melihat Muhammadiyah dari 2 sisi. Ya. Muhammadiyah sebagai organisasi atau Muhammadiyah sebagai gerakan. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai paham agama. Oke. Jadi sebagai paham agama dan Muhammadiyah sebagai gerakan atau organisasi. Baik sebagai organisasi maupun sebagai paham agama, keduanya sah untuk dikritik. Karena Muhammadiyah bukan agama. Bukan agama, iya. Tapi paham agama. Paham agama. Muhammadiyah adalah fikih bukan syariah. Oke. Kalau syariah telah sempurna. Syariah Islam telah final. Tidak ada syariah baru. Dan tidak mungkin syariah dikritik. Karena syariah sudah selesai 15 abad yang lalu. Sudah paripurna. Sudah paripurna. Iya. Dengan selesainya wahyu Al-Quran, dengan berakhirnya kerisalahan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya risalah Islam telah selesai, telah sempurna, telah final. Tapi tidak dengan fikih. Pemahaman terhadap syariah itu namanya fikih. Dan Muhammadiyah tidak sekedar organisasi, tapi organisasi Islam yang punya fikih. Punya paham agama, punya hasil ijtihad, punya rumusan fikih yang secara otoritatif diberikan kepada majlis tarjih, sehingga ada rumusan-rumusan fikih. Kalau syariah selesai tapi tidak dengan fikih. Fikih itu al-islamu sholihun ala kulli zaman wa makani. Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan ruang waktu. Akan pemahaman Islam akan berubah sesuai dinamika yang ada, sehingga yang berubah bukan syariahnya tapi dinamika pemahaman. Dan Muhammadiyah adalah bagian dari dinamika pemahaman itu. Nah, dinamika pemahaman sedemikian banyak ragamnya. Nah, ini yang kadang-kadang fluktuatif. Ada yang selama ini sudah mapan, karena mapannya ketika ada yang baru, maka yang mapan tidak menarik lagi. Ya, itu bisa jadi Muhammadiyah ada di sini. Karena sudah sebegitu mapannya, mungkin masyarakat sudah tidak tertarik. Ya. Begitu ada yang baru, biasa kan namanya manusia. Menjadi daya tarik. Ya. Lebih tertarik pada yang baru-baru. Itu bisa jadi juga bagian dari kritik Muhammadiyah. Atau juga tidak masalah baru dan tidaknya, tapi keterlambatan menghasilkan pemikir-pemikir di bidang pemikiran Islam. Bisa jadi, sehingga lalu Muhammadiyah menjadi tidak produktif.
dalam hal perkembangan pemikiran Islam. Karena apa? Minim sekali bisa jadi kader Muhammadiyah yang benar-benar konsen di bidang atau menekuni pemikiran Islam. Jangan anak muda Muhammadiyah lebih suka jadi dokter, Sibuk di amal usaha. jadi insinyur. Ya. Tapi yang benar-benar tafakuh fiddin, Tidak banyak. mendalami pemikiran Islam itu tidak banyak. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian pemikiran Islam di Muhammadiyah dalam tanda kutip bisa jadi stagnan. Karena memang tidak produktif akibat kader yang muncul, yang menekuni, yang benar-benar konsentrasi di bidang perkembangan pemikiran Islam juga tidak banyak. Karena tadi lebih suka ke insinyur, dokter, dan profesi lain yang dalam tanda kutip secara duniawi lebih menjanjikan. Nah, dulu kan Pak Munir pernah dalam disertasinya kan membagi Muhammadiyah dalam beberapa varian itu kan Ustaz. Lalu akhir-akhir ini juga muncul istilah Musa kan. Ada Muhammadiyah Salafi atau Mursa, Muhammadiyah rasa Salafi. Lalu kemudian orang mulai berpikir apakah proteksi ideologi Muhammadiyah itu sesuatu yang sangat minim atau rentan sehingga hal-hal itu terjadi. Ya, itu bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Kok bisa disebut kelebihan? Ya, karena mungkin satu-satunya paham yang punya irisan dengan semua paham yang lain. Tidak ada paham yang punya irisan dengan seluruh paham yang lain, nggak ada selain Muhammadiyah. Jadi itu bisa jadi kelebihan. Kalau saya melihat itu kelebihan. Sekaligus keluasan ya? Iya, Muhammadiyah tidak sekedar Musa, tapi juga Munu. Muhammadiyah NU. Ya, Muhammadiyah bisa punya irisan dengan NU. Kenapa? Karena Muhammadiyah mengapresiasi budaya. Punya dakwah kultural Muhammadiyah. Punya seni budaya Islam. Punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang mengatur hubungan Muhammadiyah dan budaya. Tidak ada puritan bahas budaya kecuali Muhammadiyah. Itulah maka ada Muhammadiyah yang punya irisan dengan kultural. Umumnya gerakan puritan pasti anti terhadap budaya. Tapi tidak dengan Muhammadiyah. Itu keluar biasaan. Maka Muhammadiyah punya irisan dengan teman-teman NU. Karena kita punya titik apresiasi budaya. Muhammadiyah punya irisan dengan Salafi misalnya. Karena benderanya sama. Ihya Usunnah. Kembali Quran dan hadis. Punya irisan. Hanya lebih unik lagi. Kalau Salafi berantem sama NU, mediatornya Muhammadiyah. Gitu ya? Iya. Tapi kalau Ukam sama Banser bisa bahaya ya? Jadi kalau MTA sama NU berantem, penengahnya Muhammadiyah. Di mana-mana kalau ada berantem, yang bisa menengahnya adalah Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah satu-satunya ormas yang bisa berhubungan dengan siapapun. Jadi itu bukan kekurangan, tapi kelebihan. Dalam ini saya baru dengar ini kelemahan ternyata kelebihan. Dalam banyak kesempatan saya mendengar Ustadz Tafsir itu menyampaikan begini. Kalau NU itu madhabnya jelas. Syafi'i gitu ya. Bahkan Nahdlatul Wathon kabarnya juga 100% Syafi'i, tapi Muhammadiyah dengan prinsip ar-ruju' ila Quran was sunnah itu menyisakan banyak pertanyaan. Kembali pada Quran dan sunnah di bagian mana? Gimana Ustaz kalau begitu? Nah, ini sebenarnya bukan kelemahan saja Muhammadiyah, tapi semua kelemahan Puritan. Sebenarnya itu bukan monopoli kelemahannya Muhammadiyah, tapi semua kelemahan paham Puritan. Hanya persoalannya Muhammadiyah itu merespon dengan tindak lanjut apresiasi kepada budaya misalnya, kalau yang lainnya itu kekeh pada prinsipnya. Karena kata di Muhammad ada keluasan, mereka tidak. Di Muhammad ada fleksibilitas, mereka tidak. Tetapi memang itu dilema paham agama. Dilema paham agama. Dan ini tidak hanya Islam, tapi semua paham semua agama. Sebenarnya paham agama yang pas itu apakah Puritan atau kultural? Itu dilema. Yang Puritan itu memang terkesan sesuai dengan teks kitab sucinya. Cuman persoalannya teks tidak selamanya bersahabat dengan kultur. Nah, sementara mengajak orang untuk masuk agama tertentu agak susah tanpa diimbangi dengan kultur.
Maka lalu mana yang kita pilih? Ikut tag atau ikut kultur? Nah, ini dilema paham agama. Lah, ketika mau ngotot kekeh dengan tag, itu kelemahannya adalah agama susah mengakar, agama susah diterima. Tetap bisa ada, tapi nggak bisa berkembang. Lah Muhammadiyah berada pada dilema ini. Di satu pihak ingin menjaga otentikitas tag, tapi di pihak lain apresiasi budaya. Sehingga orang yang tidak suka pada Muhammadiyah anggap Muhammadiyah tidak jelas. Nah itu. Nah, betul itu Ustaz. Jadi ada banyak kritikan yang mengatakan kok sekarang Muhammadiyah itu tidak jelas, tidak hitam putih. Yeah. Misalnya orang kemudian membandingkan dengan, mohon maaf, MTA atau teman-teman Salafi yang mereka jelas hitam putih, Quran sunnahnya jelas, bid'ahnya jelas itu. Nah, sekarang kita ternyata menghadapi situasi itu. Ya karena Muhammadiyah paham bahwa yang ngomong jelas sebenarnya itu tidak jelas. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya. Iya. Jadi kelihatannya jelas tapi sebenarnya tidak jelas. Karena apa? Agama tidak simpel itu. Oke. Makanya kalau kita mengacu pada Fazlur Rahman, yang namanya kembali Quran Sunnah itu ada dua model. Memahami Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah, rujuk ila Quran wa Sunnah dengan cara interpretatif. Ada yang kembali Quran Sunnah secara semantik, mekanistik semantik. Ya, mana yang kita pilih? Muhammadiyah nampaknya ingin memilih kembali Quran Sunnah secara interpretatif. Ada perspektif lain yang multidisiplin, tidak hanya pada teks. Tapi MTA dan lain kan hanya pada teks. Nah, kalau pada teks lemahnya, ini susah berkembang. Pada saatnya mengalami kebuntuan intelektual. Nah, Muhammadiyah tidak ingin pahamnya mengalami kebuntuan intelektual. Maka harus ada perspektif. Walaupun mungkin tidak selentur NU, tapi Muhammadiyah harus dengan perspektif. Maka lalu sekarang kita rame yang banyak disampaikan oleh Pak Haidar, bagaimana mendekati memahami Quran Sunnah secara bayani, burhani, dan irfani. Itu artinya kan itu kan perspektif, interpretatif, tidak kemudian teks begitu aja, tapi ada perspektif lain sehingga pemahamannya lebih komprehensif. Tapi bagi kelompok hitam putih ini, wah ini sudah tidak tegas lagi. Ya. Betul. Terus ada kritik begini, Ustaz. Ada banyak juga yang menyampaikan apakah Muhammadiyah sekarang ini perlu diantitesa, sebab gerakan kita ini dianggap tidak cukup seksi ketika dihadapkan dalam komunitas-komunitas anak-anak milenial misalnya, kita menjadi terlalu kaku, konservatif bahkan dalam tanda kutip begitu. Gimana, Ustaz? Kalau perbandingannya kelompok kultural, mungkin kita cukup modern ya? Iya, tapi kalau enggak, artinya kalau kita dibandingkan dengan kelompok kultural, kita mungkin konservatif. Ya. Karena kita seolah rujuk Al-Quran wa Sunnah. Betul. Tapi kalau kita ketemunya dengan teman-teman yang tekstualis tadi, kita sebenarnya progresif. Ini yang super konservatif. Iya, ini super konservatif. Hanya kemudian kenapa yang milenial kok suka itu tren. Tren orang paham agama. Karena memang syariah satu, tapi tren paham itu fluktuatif. Pada saatnya yang seperti ini akan mengalami kebuntuan intelektual. Tapi namanya tren bisa saat. Iya, bisa saat. Makanya sejarah sudah membuktikan lah. Sedinamika apapun, toh ujungnya merucut pada dua, Muhammadiyah dan NU. Gitu Iya kan? Iya. Itu sudah diuji oleh sejarah. Ya, diuji oleh sejarah. Bagaimanapun dinamika yang ada, toh grand finalnya, gitu. Ya. Grand finalnya ya tetap mengerucut pada NU dan Muhammadiyah. Lainnya kan tetap bisa berguguran. Kalau toh ada, tapi tidak bisa masif, tidak bisa menjadi mainstream. Karena apa? Karena mereka hanya laku pada tren sesaat. Ya. Tidak hakiki. Maka ujung-ujungnya tetap aja sayapnya dua, Muhammadiyah NU, Muhammadiyah NU. Tahun 21 lahir persis Persatuan Islam. Ya.
yang itu dalam tanda kutip Islam murni. Kasusnya persis sekarang lahirnya MTA. Pertanyaannya, apakah persis mengalahkan Muhammadiyah? Ya, tidak. Ya, jauh Ya, sama. sekali. Dulu orang gelisah karena Muhammadiyah nggak murni, yang murni adalah Persis. Apa kemudian dalam sejarah Persis mengalahkan Muhammadiyah? Nggak juga. Enggak, ya. Itu seleksi alam. Ya sama, MTA tren baru dari Persis sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, isunya juga sama. Tapi apakah kemudian MTA mengalahkan Muhammadiyah? Saya nggak yakin. Karena apa? Karena beragama tidak sesimpel itu. Beragama butuh perspektif. Ya. Beragama butuh interpretasi. Ini yang mereka nggak punya. Memang mereka instan. Karena instan itulah lalu milenial suka. Oke. Tapi kan sekali lagi itu sesaat. Namanya juga instan. Iya. Yang namanya pohon, tanaman, instan, nggak lama juga nanti selesai. Beda dengan pohon yang tumbuh dari biji. Itu bertahan lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun bisa bertahan pohonnya. Tapi yang stek, itu nanti berapa tahun dia sudah dalam bahasa Jawanya murak. Apa namanya, gogrok gitu, berakhir. Gitu. Ya sama, beragama yang instan juga tidak akan bertahan lama. Ya. Tapi sekali lagi, ini juga bagaimana di satu pihak penuh perspektif, penuh interpretatif, tapi juga disukai milenial. Ini tentu beban berat Muhammadiyah. PR tersendiri Ustaz ya. PR di Muhammadiyah. Memang tapi tidak mudah. Tapi sekali lagi siapa yang bisa bertahanlah siapa yang memahami agama secara interpretatif. Banyak sudut pandang, banyak perspektif. Tidak yang instan. Tidak yang instan. Yang instan ya memang tadi menarik, tapi itu hanya tren sesaat, tidak bisa bertahan lama. Dan itu sudah diuji, sudah teruji Muhammadiyah. Makanya ya warga Muhammadiyah nggak perlu risau, karena pada ujungnya yang bisa bertahan adalah siapa yang bisa memahami tidak sekedar teks, tapi juga karakter manusia. Karena agama adalah spiritualitas. Tidak bisa spiritualitas dibatasi teks. Ya. Maka siapapun beragama yang hanya mengandalkan teks itu hanya menjadi tren sesaat. Oke. Terus kalau dalam konteks politik Ustaz, kita kan juga dikritik habis-habisan bahwa kok kita menjadi kedodoran ketika melihat dinamika politik yang begitu luar biasa itu, ketika harus dibandingkan dengan teman-teman, mohon maaf ya, secara kultural seperti teman-teman NU, ataupun teman-teman PKS yang basis ideologinya adalah tarbiyah misalnya. Ini apakah hanya persoalan siklus waktu saja bahwa dulu era Orde Baru kita pernah berjaya kemudian sekarang bergantian, atau ada perubahan mindset atau paradigma pemikiran dalam tubuh Muhammadiyah yang justru dalam konteks politik menjadi sangat reduktif? Jadi saya sering mengatakan politik itu butuh 3 syarat. Isi kepala, jumlah kepala, dan isi tas. Nah, itu politik ya. Politik simpel aja. Isi kepala, jadi ide-ide, pemikiran gitu ya. Tapi nggak bisa diabaikan yang kedua, jumlah kepala. Pemilih ya. Pemilih. Yang ketiga, isi tas. Isi kepala warga Muhammadiyah nggak perlu diragukan. Isi kepalanya begitu banyaknya, pemikiran konsepnya begitu banyaknya, tapi jumlah kepalanya sedikit. Kenapa sedikit ya? Karena paham Puritan tidak banyak pengikut. Maka untuk ukuran Muhammadiyah sebagai paham Puritan bisa sebanyak ini itu udah luar biasa. Kenapa? Ya karena masih apresiasi budaya. Maka walaupun Puritan tetap aja jumlahnya banyak. Karena rujuk Quran was Sunnah, tetapi masih banyak perspektif di Muhammadiyah, masih banyak interpretasi di Muhammadiyah, masih apresiasi pada budaya di Muhammadiyah. Maka jumlahnya relatif lebih banyak dibanding kelompok Puritan yang lain, gitu. Tetapi sebanyak apapun tetap belum bisa menandingi kelompok kultural, karena sangat sedikit orang yang beragama ingin berlawanan dengan kultur yang ada.
Maka selama jumlah kepalanya sedikit, Ya. maka kekuatan politiknya juga sedikit. Maka kalau emang diperkuat politiknya, ya bagaimana Muhammadiyah memperbanyak jumlah kepala. Oke. Nah, selama jumlah kepalanya sedikit, ya jelas berat. Nah, sementara politik kita lah politik jumlah kepala. Beda dengan Orde Baru, politik top down, sehingga Oke. jumlah kepala sedikit, tapi direkayasa dari atas bisa berkuasa. Sekarang kan nggak bisa, semuanya dari massa. Betul. Penentunya adalah jumlah kepala. Maka ya udah nggak apa-apa lah, Muhammadiyah jumlah kepalanya sedikit, yang lain mungkin jumlah kepalanya banyak, tapi isi kepalanya banyak, sehingga kadang-kadang apa bedanya isi kepala jumlah kepala. Kalau jumlah kepala diperhitungkan sebelum pemilu. Oke. Ya, kalau jumlah kepalanya banyak diperhitungkan sebelum pemilu. Oke. Tapi kalau punya isi kepala diperhitungkan setelah pemilu. Gitu ya. Begitu bedanya. Iya. Karena yang dicari ide-idenya ya, Iya, pemikiran. ide-idenya dan perannya. Oke. Mau vaksinasi kan mungkin agak susah mikir yang lain. Yang dipikir mesti Muhammadiyah. Karena apa? Yang punya perangkat. Iya, paling siap lah ya. Paling siap. Itu, maka diperhitungkan setelah pemilu. Karena apa? Karena isi kepalanya banyak, maka lalu hasilnya amal usaha yang siap menghadapi situasi, termasuk vaksinasi. Coba di Magelang, siapa yang diminta vaksinasi? Kan mungkin hanya Muhammadiyah. Iya. Ya, Betul. Ya, karena apa? Ya karena paling siap, karena isi kepalanya banyak sehingga menghasilkan amal usaha seperti Unima ini kan. Ya. Betul. Artinya sebenarnya dalam kontestasi pemilu kita tidak perlu ikut capek, enggak. yang penting ikut menikmati hasil gitu Ya. Gitu ya. Kecuali tadi bagaimana berusaha memperbanyak jumlah kepala. Oke. Ya kalau bisa jangan hanya diperhitungkan setelah pemilu, tapi sebelumnya juga Iya, diperhitungkan. betul. Makanya bagaimana di samping punya isi kepala juga memperbanyak jumlah kepala. Ditambah lagi kalau punya isi tas yang banyak itu lebih lancar lagi politiknya kan. Gitu. Mungkin ini perlu lazismu nanti untuk membiayai politik ya, Ustaz. bisa gitu kan. Oke. Karena dibutuhkan isi tas. Oke. Berarti politisinya 8 asnaf semua nanti kalau lewat lazis. kan Allah nggak pernah firman kata 8. Apa ada di ayat itu kata 8? Oke. Ya, siapa yang ngomong 8? Jadi kalau kita ngomong 8 itu membatasi asnaf. Loh. Oh, berarti karena rumus fikih ya, Ustaz ya? Jadi Allah nggak pernah berfirman kata 8. Oke. Coba dicek ayatnya apa ada kata 8. Ada loh bedanya. Wah, ini selama ini kita ngajarkan salah ini, itu Ustaz. salah. Ada. Allah nggak pernah menyatakan ke 8. Jadi tidak terbatas Tidak sebenarnya. terbatas. Tadi al-Islamu sholihun ala kulli zaman wa makanin. Kalau sekarang mungkin lebih dari 8. Karena Allah tidak membatasi kata 8. Beda kalau di ayat itu Allah menyebut 8, ya dipaksa harus 8. Tapi Allah nggak pernah menyatakan 8. Artinya 8 itu barangkali terikat dengan Ya, ruang dan waktu Karena saat itu kita ya. menghitung apa yang ada di ayat. Oh begitu ya. Nah, kan? Lalu disimpulkan 8. Kalau kemudian kita ramai-ramai ketemu Allah, mungkin Allah akan negur kita. Loh siapa yang batasi 8? Kan gitu. Iki sesuai rapat Islam ya aku. Siapa yang batasi 8 gitu kan? Ayat hanya menyebut A, B, C, D. Ketika suasana berubah kan asna bisa berubah. Oh gitu ya. Ya. Oke. Ini menarik ini menarik. Jadi tidak mengubah ayatnya, tapi pemahamannya yang berubah. Kita nggak teksnya iya, tetapi iya. cara memahami Ya kita. tadi karena syariah adalah sudah final. Tidak ada nabi baru, tidak ada rasul baru, tidak ada ayat baru. Ayatnya berhenti sampai di situ. Tapi pemahaman kita bisa berubah seiring perubahan ruang waktu. Jadi kalau misalnya ada fenomena baru itu layak menerima, ya bisa aja itu masuk asnaf. Gitu. Karena
Allah tidak pernah menyatakan kata 8. Oke, interpretasi selama ini clear berarti ya. Nah, iya. Oke. Jadi Ini menariknya kalau sama Pak Tafsir selalu ada hal yang baru. Rada-rada kafir sih deh, ora apa-apa lah. Yang penting oleh pencerahan. Oke, Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz, ini menarik karena ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2013 ya Ustadz. Kita ini dikritikan waktu itu di Jogja muncul buku yang judulnya KHR Eng, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Raden Ngabei Ahmad Dahlan, yang isi bukunya kurang lebihnya adalah mengkritik Muhammadiyah hari ini kenapa tidak sama dengan zaman Kiai Dahlan, karena Dahlan 23, Dahlan pakai kunut, dan seterusnya. Merespon pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa jawaban yang itu yang strategis? saya dikatakan, syariah tidak mungkin berubah, tapi fikih berubah. Oke. Jadi Kiai Ahmad Dahlan punya fikih, bisa jadi sekarang kita juga punya fikih. Seiring dengan perkembangan zaman, Majid Tarjih merumuskan fikih-fikih yang menurut Tarjih itu lebih kuat. Sehingga tidak harus sama fikih Muhammadiyah dengan fikihnya Kiai Ahmad Dahlan. Apalagi kadang walaupun kita mungkin tidak perlulah berapologi, kita kan bukan dahlanisme kan gitu. Bukan Dahlaniyah. Iya, bukan Dahlaniyah. Mungkin itu terlalu apologis lah ya. Ya. Tapi yang dipahami bahwa yang namanya fikih bisa berubah. Fikih tidak harus sama. Maka tidak salah Muhammadiyah seandainya fikihnya berbeda dengan Kiai Ahmad Dahlan. Apalagi Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah merumuskan secara sistematis fikihnya sendiri. Oke, iya. Itu indikasi bahwa kita bisa jadi memang diberi kebebasan oleh beliau untuk merumuskan fikih yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau beliau menulis malah mungkin kita jadi kaku. Betul. Ya. Untungnya Kiai Dahlan nggak jago Tidak nulis menulis, ya. ya, tidak nulis. Jadi Jadi kita luas gitu. fleksibel. Betul. Ya, kita fleksibel. Jadi kita positifnya di situ. Walaupun mungkin bisa jadi kita lalu tidak punya rujukan konkret. Oke. Tapi tadi dibutuhkan orang-orang ulama Muhammadiyah yang serius untuk memahami dinamika pemikiran Islam. Persoalannya generasi muda Muhammadiyah yang mana yang menempatkan diri pada totalitas belajar di bidang pemikiran Islam. Nah, ini yang menjadi PR kita, termasuk kritik kita. Karena semuanya rame-rame ke jadi dokter, jadi perawat, jadi apa yang sekali lagi tadi saya katakan di depan, secara duniawi lebih menjanjikan. Betul. Daripada menekuni pemikiran Islam. Masuk fakultas Usuluddin. Iya. Mesti kalau dipikir rasional mesti dadi apa? Gitu kan? Keluar khutbah Jumat ora bayaran. Nah ya, mau jadi apa? Betul. Sehingga orang Muhammadiyah kok orang Muhammadiyah kan kadang kurang tawakal, kurang mengambil prinsip barokah, terlalu rasional. Ketika kuliah ya saya besok kuliah jadi apa? Maka kedokteran jelas besok dokter kan gitu. Lah kalau masuk ke Usuluddin dipikir besok jadi apa? Ya nggak ketemu lah. Padahal itu butuh untuk mendalami pemikiran Islam. Masuk fakultas dakwah. Padahal komunikasinya aja susah. Besok jadi apa? Fakultas dakwah tapi ngisi pengajian nggak bisa coba. Terus mau jadi apa? Padahal kan itu penting semua karena apa? Itu bagian dari sisi Islam yang butuh pendalaman. Betul. Butuh ahli, butuh expert. Lah persoalannya generasi muda Muhammad yang mana yang mau menekuni dunia pemikiran Islam. Padahal kita ormas keagamaan yang butuh keulamaan. Maka mari kita dorong agar generasi muda Muhammadiyah bergairah untuk menekuni pemikiran Islam. Tafakuh fiddin, jangan semuanya ke kedokteran, jangan semuanya ke perawat, jangan semuanya ke komputer, tapi ada yang mau ke ngambil fikih, mau ke ilmu tafsir dan hadis, karena itulah inti dari gerakan kita sebagai gerakan Islam. Ya,
Baik, pemirsa Mimbar Unima yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya makin lama makin keren perbincangan kita, makin ada hal-hal baru. Tapi saya kira kalau kita kuras habis hari ini, orang tidak akan penasaran. Jadi kita sisakan banyak pertanyaan yang mungkin suatu saat kita akan sambung episode obrolan kita dengan Ustadz Tafsir di lain kesempatan. Yang jelas hari ini luar biasa dan yang jauh lebih penting adalah tonton sampai selesai. Karena kalau tidak selesai bisa jadi Anda salah paham, ya kan? Sehingga harus selesai. Kalau bincang-bincang dengan Pak Tafsir harus selesai. Sehingga penasarannya benar-benar terobati. Insya Allah kita akan ketemu di suasana yang berbeda di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.